Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subrek ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 411 sampai bab 420. Mulut Jack berubah menjadi senyum pahit ketika dia melihat kacamata hitam di wajah mereka. Apa yang kamu tahu? Tetap low profile adalah apa yang kami inginkan. Terutama putri kedua bangsawan kami yang lahir dari Tuan Drake. Nona tanya. Mudah terlihat oleh publik ketika melangkah ke dunia luar. Sembur Ivene, jangan khawatir. Bahkan jika kamu dikenal, kamu aman bersamaku. Jack melepas kacamata hitam yang tergantung di batang hidung mereka. Kamu terlihat jauh lebih baik sekarang. Dia memuji. Pipi mereka tiba-tiba berciuman merah muda setelah mendengar pujian yang diberikan kepada mereka. Dan memikirkan kamu tidak tahu betapa menghargai kecantikan kami. Ivene merasa sedikit tidak yakin ketika mengingatnya kembali ke hari ketika Jack mengatakan kepadanya bahwa dia tidak cantik istrinya. Saya juga seorang manusia. Saya secara alami tahu betapa menghargai hal-hal yang terlihat bagus. Jack memaksakan senyum. Dan melanjutkan. Ayo bergerak. Kemana kita harus pergi makan malam? Hotel bintang 6 yang megah. Ivene dan Tanya saling memandang sebentar dan terkekeh misterius. Kali ini kami akan membawamu ke beberapa warung makan pinggir jalan. Menelan udang karang dan siput sungai. Dan minum bir dingin. Kedengarannya bagus. Tanya menjawab dengan bibir melengkung ke atas. Untuk mengetahuinya, kami hanya akan mengendarai Audi A6. Dia menambahkan, Audi A6. Untuk berbaring. Jack kehabisan lidah. Saya pikir hanya berjalan kaki. Yang bisa memunculkan resolusi menjaga profil rendah dia bersuara. Berjalan. Bukan ide yang buruk. Lagi pula tidak jauh. Ayo jalan-jalan. Seru Tanya bersemangat atas saran Jack. Tapi kamu harus mengirim kami kembali nanti. Kami akan minum dan tidak aman bagi kami berdua untuk kembali berjalan kaki. Jangan khawatir. Sebagai pengawalmu, aku akan memastikan keselamatanmu dan mengirimmu pulang dengan selamat. Jack menyalakan asap. Menarik napas panjang saat dia berbicara. Ayo pergi. Aku sangat rindu semua warung makan pinggir jalan itu. Meskipun lingkungan warung makan ini terkadang tidak aman dan rumit, makanannya terasa enak dan murah. Itu cocok untuk pertemuan orang banyak. Tentu saja, Jack dan rekan-rekannya tidak makan dan minum berlebihan. Mereka memesan sedikit dari semuanya dan mulai minum. Bir draft sedingin es relatif murah selama musim panas. Yang terbaik adalah minum bir dingin di musim panas. Saat itu, mereka tidak disibukkan dengan apapun, orang tua mereka sehat. Mereka makan enak, dan sebagainya. Mereka bahkan akan mengamati beberapa wanita cantik yang mengenakan pakaian musim panas yang menyegarkan dan memikat. Namun, sedikit yang mereka tahu. Ayo, ada satu tempat yang selalu aku dan Ivene kunjungi. Sudah lama aku tidak ke sana. Senyum lebar muncul di wajah Tanya. Dia berjalan di depan mereka dan memimpin jalan. Saya tidak menyangka Nona Tanya akan pergi ke tempat makan seperti itu. Saya pikir hotel besar hanya ada di daftar Anda. Jack mengamati Tanya dan beberapa pikiran muncul di benaknya. Tanya tidak sesedih gadis kaya lainnya. Keluarga kami tidak dilahirkan kaya sebelumnya. Oke. Saya mengalami masa-masa sulit ketika saya masih muda. Ia memutar bola matanya mendengar ucapan Jack. Hanya perlu beberapa saat bagi mereka untuk tiba di warung pinggir jalan di luar komunitas lama. Ya ampun, dua primadona. Sudah lama sekali kalian berdua tidak berkunjung ke kiosku. Suatu kehormatan kalian ada di sini. Pemilik kios yang tampak botak mendekati Tanya dan Ivene dengan senyum lebar begitu dia melihat mereka dari jauh. Bosnya terlihat sangat bersemangat. Ayo, di sana. Sudut kompartemen kosong, itu tempat favoritmu. Bos itu tertawa sambil mengusap kepalanya yang botak. Namun, raut wajahnya sedikit berubah saat menyadari kehadiran Jack. Hei, bele kecil, apakah pria ini pacarmu? Dia tampan dan memiliki esensi jantan. Dia bertanya. Ya ampun, lihat perawakannya, tegas dan kokoh. Sepertinya pemuda ini pernah menjadi prajurit, kan? Dia melanjutkan. Bele kecil ini cukup kaya menurut ingatan yang dia simpan di otaknya. Meskipun dia tidak dekat dengan dua wanita cantik ini, mereka biasanya datang untuk makan malam bersama dengan 7 hingga 8 pengawal di sisi mereka. Para pengawal itu akan menunggu mereka di sisi jalan di luar kompartemen.
Apalagi kedua primata ini sudah berkali-kali mengunjungi kiosnya. Namun mereka tidak pernah membawa seorang pun ke sini. Ini adalah pertama kalinya pemilik melihat keduanya membawa seorang pria. Dan kebetulan Jack berdiri di sebelah Tanya. Jarak antara mereka kecil. Maka pemiliknya secara alami berpikir bahwa Jack mungkin adalah pacar Tanya. Selain itu, setiap kali Tanya dan Ivene datang untuk makan, mereka sangat murah hati kepada pemiliknya. Ketika makanan hanya berharga 2 hingga $300, keduanya akan menempatkan beberapa ratus dolar ekstra di atas meja sebelum mereka pergi. Tentu saja, pemilik ingin pelanggan yang begitu murah hati datang lagi dan lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia tidak. Pipi Tanya langsung berubah menjadi merah muda. Dan dia melontarkan mematikan pada bosnya. Beri kami beberapa kilo udang karang dan sebagian besar siput sungai. Dia menempatkan pesanan. Mengerti. Aku akan mengirimkan bir sedingin es untuk kalian juga. Bos meninggalkan meja dengan senyum lebar yang cerah tergantung wajahnya. Sepertinya kalian berdua benar-benar bisa minum. Bosnya bahkan tahu berapa banyak bir yang harus dia kirimkan padamu. Jack berkomentar. Tersenyum. Mereka mengobrol dengan cepat duduk dan beristirahat. Meskipun aku bisa menahan minuman kerasku dengan baik, aku bahkan tidak bisa membandingkan diriku dengan kakak Ivene. Dia tidak pernah mabuk. Tania tertawa terbahak-bahak. Ini tidak berlebihan seperti yang Anda gambarkan. Tapi, dalam keadaan normal, saya bisa menahan alkohol lebih lama dari beberapa pria. Ivene tersenyum kecil, menghadap Jack. Cobalah minum sesedikit mungkin. Apalagi kalau kamu perempuan. Kasihan kalau kamu mabuk. Jack terkekeh dan memberi peringatan ramah karena kebaikannya. Namun, dia tidak menyangka Ivene akan marah karenanya. Itu tergantung pada individu bukan pada jenis kelamin. Oke, seorang peminum yang baik seperti saya dapat mengalahkan beberapa pria dengan mudah. Dan saya masih bisa melakukan lebih banyak putaran setelah mereka semua berbaring di tanah. Muntah seperti bayi, balas Ivene. Gadis seperti Tanya, yang hanya bisa minum 2 atau 3 bir, harus ekstra hati-hati. Ivene menahan kata-katanya sejenak, dan melanjutkan. Tapi tidak ada yang perlu ditakuti oleh Tanya. Namun juga, dia selalu memiliki pengawal di sisinya. Sebenarnya, aku tidak suka ditemani oleh sekelompok pengawal setiap kali aku pergi. Tetapi ayahku berkata demi keselamatanku, membawa pengawal adalah suatu keharusan. Bahkan jika itu hanya beberapa dari mereka, Tanya melontarkan senyum masam, berkomentar. Dia berbalik ke arah Jack, tersenyum. Tapi berkat kekuatan Jack, aku hanya bisa membawa 1 pengawal saat aku pergi sekarang. Selain itu, dia tidak berpakaian seperti pengawal. Berkat dia, kita akhirnya bisa berbaring dan menjalani kehidupan biasa di masyarakat ini. Wow, saya tidak pernah berharap Nona Tanya ingin hidup biasa-biasa saja. Jack sedikit terkejut, menyenangkan dan menyenangkan untuk mengalami kehidupan biasa kadang-kadang. Percayalah, kadang-kadang Anda akan kesal ketika Anda memiliki sekelompok pria yang mengikuti di belakang Anda. Sudut mulut Tanya meluncur ke atas. Senyumnya sangat indah dan menggemaskan. Sejak kedatangan kedua pelayan itu, para pelanggan dari meja lain tidak mau mengintip dari sisi mereka. Beberapa dari mereka tidak merasa apa-apa selain iri pada Jack, karena memiliki kesempatan untuk minum dengan 2 wanita menawan. Akan sangat menyenangkan dalam hidup untuk memiliki 2 wanita cantik minum bersama mereka. Selain itu, jika kedua primata itu mabuk, Jack bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memikirkannya saja membuat sel-sel tubuh mereka menjerit dan melambung penuh semangat. Setelah beberapa saat, bos membawa udang karang besar dan siput sungai dan memerintahkan 2 pelayan untuk melayani mereka sepanjang malam. Mereka juga membawakan mereka 9 pin bir dingin. Gelas bir ini bukan gelas biasa. Mereka biasanya lebih besar dan dapat menampung hampir 2,5 botol bir. Seseorang akan dianggap kuat jika dia bisa menghabiskan 1 liter. Ayo, Jack tampan. Kamu berani minum denganku. Aku selalu mendengar bahwa veteran sepertimu peminum yang baik dan berani. Apakah karena fisikmu yang bugar dan sehat? Ivene perlahan mengangkat gelas birnya dan menyesapnya dengan lembut. Aku mungkin tidak sehebat kamu dalam berkelahi. Tapi minum. Aku khawatir kamu jauh lebih buruk dariku. Dia menggoda sambil menyesap lagi. Jack memberikan senyuman kering. Tidak. Aku tidak ingin minum denganmu. Pertama, aku bukan penggemar permainan minum. Kedua, aku takut membuatmu mabuk. Ini terlalu merepotkan. Aku juga tidak suka membuat diriku sendiri bermasalah. Ivene gelisah setelah mendengar kata-katanya. Apakah kamu bercanda? Kamu membuat mabuk. Aku, seorang legenda yang tidak mau mengalah sedikit pun dengan 1000 gelas bir.
Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk melontarkan komentar seperti itu. Dia menampilkannya. Ya, ya, ya. Kamu benar. Aku berpikir karena tidak ingin bermain-main denganmu. Jack menghibur kepalanya tanpa daya. Aku lebih suka kamu mengatakan bahwa aku membujuk daripada bersaing denganmu dalam minum. Bagaimana jika kamu mabuk dan menjadi mabuk? Mustahil. Aku bukan pemabuk bodoh. Ivene merasakan kedipan iritasi. Detak jantungnya meningkat. Jack jelas memandang rendah dirinya. Berpikir bahwa dia tidak bisa menahan minuman kerasnya dengan baik. Hal ini memicu keinginannya untuk memenangkan gelar peminum terbaik. Tidak, kamu harus bersaing denganku hari ini. Kalau tidak, kamu sampah. Agas tak berguna yang tidak berani minum dengan seorang wanita. Apa yang ekspresi wajah Jack segera berubah sedingin es mendengar ucapannya. Ivene Drake, ini yang kamu minta. Jangan menyesal ketika kamu muntah seperti wanita gila dan menjadi pemabuk bodoh nanti. Jangan khawatir, aku tidak akan menyesali keputusanku. Ivene sedikit senang ketika dia tahu bahwa trik kecilnya untuk mendorongnya berhasil. Namun, saya percaya bahwa Andalah yang akan jatuh dan menangis seperti bayi sebentar lagi. Ivene, hentikan. Kami membawa bersama kami tanpa pengawal lain. Jika kamu membuatnya mabuk, siapa yang akan melindungi kami saat kami kembali? Bagaimana jika kami bertemu orang mesum dalam perjalanan pulang? Tidak ada yang akan melindungi kami. Melihat suasana, kegelisahan melanda tanya. Dia mencoba membujuk Ivene dengan beberapa fakta logistik. Di sisi lain, Jack tidak tahu harus tertawa atau menangis dalam situasi ini. Sepertinya tanya juga tidak percaya pada toleransi alkoholnya. Nona tanya, jika saya ingat dengan benar, terakhir kali Anda berada di sana untuk melihat saya meneguk minuman keras. Dan saya tampaknya dapat menahan minuman keras saya dengan baik. Apakah saya salah? Tapi sekarang Anda berpikir bahwa toleransi alkohol saya lebih buruk daripada Ivene, seorang wanita. Jack bingung seolah-olah dia tidak bisa memahami logika di baliknya. Jack, kamu belum pernah melihatnya minum. Dia benar-benar bisa minum banyak. Lagi pula, aku belum pernah melihatnya mabuk sebelumnya. Pikirkan 2 kali. Jika kamu mabuk, siapa yang akan melindungi kita? Tania mengingatkan, jangan khawatir, aku percaya pada diriku sendiri. Orang yang bisa membuat mabuk belum lahir. Jack menjawab, dengan senyum lembut dan lembut di wajahnya. Baiklah kalau begitu, kalian minum dulu. Aku akan memanggil Harvey dan yang lainnya untuk datang dan menjemput kami jika kamu mabuk. Meskipun tidak jauh dari sini, lebih baik berhati-hati. Tanya mendesah pahit setelah memikirkan masalah. Ayo, mari kita bersulang. Dan tanya kamu makan apa saja yang kamu suka. Penyok, Ivene mengangkat gelas birnya dan menyentuh gelas Jack. Tersenyum lembut. Setelah itu, dia mengeluarkan $400 lagi dan berkata kepada 2 pelayan di sebelah meja mereka. Kemarilah, ini adalah tip untuk kalian berdua. Masing-masing 200. Tapi pastikan gelas kami penuh dengan bir. Kamu punya untuk mengisinya segera setelah kita mengosongkannya. Mengerti? Seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Kedua pelayan sebelum Ivene tidak menyangka dia begitu murah hati. Mereka hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka karena mereka terus menganggukkan kepala tepat setelah Ivene menyelesaikan pidatonya. Tidak masalah, Nona, kami pasti tidak akan membiarkanmu menunggu. Salah satu pelayan kemudian mendorong tong bir besar dan meletakkannya di sebelah meja Ivene. Sekarang Anda harus yakin bahwa kami akan mengisi gelas Anda setelah Anda mengosongkannya. Betapa pintar, Ivene mengacungkan jempol kepada para pelayan. Lalu mengangkat gelasnya, meneguk birnya. Hanya butuh sekitar 10 detik bagi Ivene untuk mengosongkan pin bir besarnya. Apakah kamu takut sekarang? Ivene menang atas Jack sebelum kompetisi dimulai. Dia mengambil udang karang dan berbaring. Lebih baik makan sesuatu. Makanlah udang karang dan siput sungai. Jangan biarkan perutmu kosong sebelum mabuk. Jack terkekeh. Mengangkat gelas birnya dan menelannya. Butuh sekitar waktu yang sama dengan Ivene untuk mengosongkan gelas. Dia benar-benar bisa menghabiskan segelas bir yang berisi 2,5 botol bir dalam 10 detik. Wah, tidak buruk. Ivene kagum dengan kecepatannya. Dia memakan waktu yang hampir sama dengan dia. Mata Ivene tiba-tiba menjadi cerah. Ini menarik. Sepertinya kamu harus bisa memegang yang putih, kan? Namun, aku benar-benar ingin melihat berapa lama kamu bisa menahan minuman kerasmu. Jack juga mengambil udang karang dan dangkal. Rasanya enak. Ayo lanjutkan. Dia berkomentar sambil tersenyum. Jack mengangkat pinnya lagi. Menyalakan bir itu tanpa ragu-ragu setelah mengklik gelasnya dengan gelas Ivene. Yesus Kristus. Mereka sangat cepat terbawah. Ya, mereka sangat cepat.
Jika aku mengambil 2 dari mereka, aku akan segera mabuk. Ada meja dengan beberapa pria duduk di sebelah meja Ivene. Mereka tetap tercengang dan bingung dengan tempat kejadian. Di sisi lain, Ivene, tentu saja, tidak menunjukkan kelemahan apapun. Ketika Jack mulai minum, dia pada saat yang sama mengangkat gelasnya dan mulai minum. Keduanya meletakkan gelas mereka secara bersamaan. Lanjut, setelah Ivene meletakkan gelas pertama, dia segera mengambil gelas lain dan mulai menenggaknya. Jack sama sekali tidak menyangka bahwa Ivene dapat menyimpan minuman kerasnya dengan baik. Tidak buruk, sepertinya dia telah bertemu lawan yang layak kali ini. Keduanya mengangkat yang lain, meminumnya, dan berbaring. Ivene yang cantik, makanlah sesuatu. Jika tidak, jika kamu mabuk tanpa makan apapun, makanannya akan sia-sia. Jack menyampaikan senyuman, lalu mengingatkan sebelum dia mengambil sepotong udang karang lagi dan menyalakannya. Saya pikir Anda sedikit mabuk sekarang. Dan itulah mengapa Anda ingin memperlambatnya, bukan? Ivene tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Jack. Melihat situasinya, dia meramalkan bahwa Jack tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jack menghela napas panjang. Yah, aku tidak bisa menahannya jika kamu ingin berpikir begitu. Setelah keduanya makan sebentar, Ivene tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mengangkat segelas bir lagi. Kita sudah beristirahat begitu lama. Bisakah kita melanjutkan? Jika kamu benar-benar tidak sabar untuk mabuk, aku tidak bisa menahannya. Awalnya aku tidak ingin membuatmu mabuk. Tetapi karena kamu menganggap aku seorang bubi yang tidak berguna yang tidak bisa minum, aku akan menunjukkan betapa bagusnya aku hari ini. Jack hampir tidak bisa menahan tawanya. Dia mengambil yang lain dan mulai minum lagi. Kali ini, dia menelannya lebih cepat dari sebelumnya. Dalam 10 detik, gelasnya dibiarkan kosong. Hah! Ivene dipanaskan dengan dingin. Dia tidak melupakan hari ketika Jack bertemu dengannya ketika dia. Kejadian hari itu mengakar kuat di hatinya. Karena bajingan itu sangat percaya diri hari ini. Dia memiliki tanggung jawab untuk membuatnya benar-benar mabuk. Dia mencibir lagi. Dalam hati. Hah, Ivene dengan cepat mengambil gelas lagi dan turun. 2 dari mereka bergiliran. Menenggak bir. Dalam sekejap mata, masing-masing dari mereka telah menghabiskan 5 atau 6 gelas. Ya ampun, Dot itu luar biasa. Ya, luar biasa. Pada saat ini, beberapa orang dari kerumunan mulai menyatukan dan menggenggam tangan untuk mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang dengan toleransi alkohol yang luar biasa. Kerumunan memandang mereka berdua. Mata dipenuhi dengan kekaguman. Kenapa bajingan ini belum mabuk? Jika itu untuk orang lain, mereka sudah lama menjadi pemabuk bodoh. Ivene mengerutkan keningnya. Dan akhirnya menyadari bahwa pria di hadapannya memang bukan pria biasa. Dia sedikit terkejut dengan kemampuannya untuk minum. Selanjutnya, setelah menelan begitu banyak bir, dia benar-benar bisa merasakan pusing di kepalanya. Mungkin, dia minum terlalu cepat. Ya ampun, kalian berdua, tidak bisa dipercaya. Tanya, melihat mereka dari samping, benar-benar bingung. Dia bahkan belum menghabiskan 1 gelas di hadapannya. Dan keduanya sudah memiliki 6 gelas masing-masing. Yang paling penting adalah belum ada pemenang. Bos, tolong 2,5 kilogram lobster lagi. Pada titik ini, 5 atau 6 preman lokal datang ke kios, menemukan meja kosong, dan duduk. Tentu saja, perhatian mereka segera tertuju pada Ivene dan Jack Stable. Keheranan dan konsistensi menggelegar di kepadatan. Mereka telah mengambil 5 gelas lagi. Ya ampun. Mereka baru saja menurunkan gelas ke-11 sekarang. Benar-benar tak terbayangkan. Ya, ini jauh di luar dugaanku. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang bisa minum begitu banyak. Orang-orang di sekitar mereka memuji Jack dan Ivene. Wow, pasangan itu benar-benar luar biasa. Mereka sudah banyak minum. Salah satu preman berseru dengan begitu banyak emosi dalam dirinya. Pria lain dengan anting-anting. Di sisi lain, mencibir dengan nada sedingin es. Apakah kita harus menebaknya? Pria itu pasti ingin membuat wanita itu mabuk dan membawanya ke hotel. Aku sudah melihat terlalu banyak kali kejadian seperti ini. Sungguh pria yang beruntung. Kedua wanita itu sama-sama seksi dan tampan. Preman lain dengan daging dan lemak ekstra di tubuhnya yang menimpali. Aku akan merasa lebih baik jika pria ini benar-benar kaya dan ditemani oleh 2 primadona. Itu masuk akal cocok. Tapi kemacetan. Bajingan ini membawa 2 atasan ini. Gadis-gadis berpenampilan istimewa ke tempat seperti itu untuk makan malam. Bagaimana mungkin mendapatkan kesukaan kedua wanita ini dengan membawa mereka ke tempat seperti itu?
Tidak adil. Tepat ketika mata semua orang terkejut di meja Jack, seorang pria yang sedang minum di meja lain berdiri dan pergi ke toilet. Ketika pria itu kembali dari toilet, dia secara tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke tanah, dan tangan kirinya menyentuh preman dengan anting-anting. Start. Apakah kamu menggali kuburanmu sendiri? Beraninya kamu menyentuh bos kami. Itu benar. Kain yang baru saja kamu pegang dibeli beberapa hari yang lalu. Harganya lebih dari 1.000. Dasar Start. Dua preman lainnya menggonggong. Mendidih karena marah. Aku masih bisa minum. Ivene bersendawa. Pipinya dicium merah muda. Ucapannya sedikit cadel. Masing-masing dari mereka telah meminum 12 gelas bir pada saat ini. Dan itu setara dengan sekitar 30 botol bir per orang. Ketakutan dan kecemasan telah membungkam kepadatan. Mereka terikat lidah pada keadaan ini. Ivene. Kau terlihat mabuk. Berhenti minum. Lihat Jack. Dia masih sadar. Menyerah saja. Kau bukan lawannya. Jelas bagi Tanya bahwa Ivene tidak bisa menahannya lagi. Namun sikapnya keras kepala dan harga dirinya mendorongnya. Dia tidak ingin apa-apa selain melihat Jack jatuh ke tanah di depannya. Aku tidak mabuk. Aku masih bisa minum. Kurasa Jack yang tidak bisa menahannya lagi. Kan? Persyaratan tawa mabuk dari Ivene. Dia memalsukan kondisinya sekarang. Ivene mengoceh sambil menopang kepalanya dengan satu telapak tangan. Dia tampak seperti dia akan jatuh kapan saja. Maafkan saya, Tuan. Maaf. Saya tidak bermaksud menyentuh Anda. Tidak jauh dari meja Jack, sebuah suara minta maaf menginterupsi suasana. Suara yang terdengar kuat menggema di udara. Apakah Anda tahu berapa harga pakaian saya? Apakah menurut Anda maaf akan melakukan keajaiban? Seorang preman dengan anting-anting berdiri, melingkari lengannya, dan menamparkan wajah seorang pria. Pria malang itu mengenakan pakaian kerjanya dengan logo perusahaan pengiriman yang dicap di atasnya. Kamu hanya seorang pengantar barang. Beraninya kamu menyentuhku. Raung jahat itu. Bagaimana kamu bisa menamparkan seseorang? Dia tidak bermaksud menyentuhmu. Ditambah lagi, tanahnya terlalu licin. Dia bahkan tidak menyakitimu. Itu hanya dorongan ringan. Seorang wanita berpakaian sederhana berlari dan menarik pria yang memukulnya ke samping. Dia bertemu dengan preman itu dengan menunduk. Kamu tidak bisa begitu saja memukuli seseorang. Bahkan jika dia membuat pakaianmu kotor. Kami akan membayar pakaianmu. Penjahat itu hanya direndam. Bayar. Bagaimana caramu membayar? Dengan tubuhmu. Pria dengan anting-anting tersenyum jahat saat dia melirik wanita di depannya. Wanita ini juga mengenakan seragam Beleza Konsekna dengan logo perusahaan di atasnya. Sepertinya mereka berdua adalah rekan kerja. Wanita itu pendek, tetapi sosoknya sangat proporsional. Tidak hanya dia memiliki ukuran yang mesum, tetapi pengetatan kemejanya di area dada tidak lain adalah hal yang disarankan. Mata preman itu tidak pernah meninggalkan dadanya saat dia menelan ludah. Dia kebetulan menyukai gambar seperti ini. Di sisi lain, watak halus dan feminin itu memancarkan aura murni dan polos. Kehadirannya tanpa sadar membuat orang lain bersimpati padanya. Pelakor tak tahu malu. Wanita itu terbakar dengan begitu banyak kemarahan sehingga dia menyeringai. Erat. Lebih cepat dari yang bisa memikirkan siapapun. Preman dengan anting-anting itu menamparnya dengan keras dan keras. Siapa kamu untuk mengkritikku? Kamu punya nyali. Bukan. Pernahkah kamu mendengar namaku dan klan Elang? Itu benar. Broter Tempest bersama klan Elang. Apakah Anda pikir kami adalah preman lokal Anda yang normal? Kami memiliki kekuatan dan otoritas di belakang kami. Beraninya kamu merajalela ketika kamu telah menyinggung Broter Tempest. Para preman lainnya berdiri dan menyilangkan tangan di depan dada. Mata mereka menyapu pemandangan, menunggu jiwa yang berani muncul. Kamu, seluruh tubuh pengantar itu gemetar karena marah. Tetapi dia tahu dia tidak mampu menyinggung pihak lain. Dia hanya bisa menelan rasa kekecewaannya ketika dia berbicara. $1.000, kan? Saya akan membayarnya. Jack, yang sedang minum di sisi warung lain, langsung mengenali suara itu. Bukankah suara ini milik teman baik? Wajahnya segera menjadi gelap dan mengepal. Dia adalah yang paling dekat dengan pria ini ketika dia bekerja sebagai pengantar barang. Keduanya sering nongkrong dan minum bersama. Jack sadar bahwa setelah 5 tahun, teman baik ini masih bekerja sebagai pengantar barang. Sepertinya mereka baru saja pulang kerja dan akan makan malam. Kamu, ada apa kamu? Tanya ingin berdiri dan mengurus masalah ini. Dia benci menghina yang lemah. Dan penjahat ini bahkan sampai memukul seseorang tanpa bernegosiasi atau bahkan berbohong. Namun, sebelum dia bisa melangkah, dia melihat tinju Jack yang terkepal erat. Entah kenapa,
Dia merasakan gelombang kebahagiaan dalam dirinya. Mungkin karena dia tidak menyangka Jack memiliki sifat yang mirip dengannya, tidak menyukai ketidakadilan. Apakah pertanda 1.000 sudah cukup? Pakaianku memang berharga $1.000. Itu benar. Tapi, bagaimana dengan biaya medis memukulku? Dan juga biaya mengukur 10 tahun seumur hidup. Aku trauma mental. Brother Tempest memasang seringai jahat di wajahnya saat dia melanjutkan. Saya tidak ingin Anda membayar pakaian saya. Saya ingin pakaian yang sama bertahan. Yang saya kenakan. Sebelum Anda merusaknya. Bisakah Anda melakukannya? Kalian semua. Jangan terlalu jauh. Kami sudah meminta maaf padamu. Lagi pula, kalian telah menyakitinya. Wanita itu menutup mulutnya dengan tangan saat air mata mengalir di matanya. Matanya menceritakan segalanya. Terluka dan duka. Saya memukulnya karena dia memprovokasi saya terlebih dahulu. Dan karena wajahnya pantas mendapatkan telapak tangan saya. Itu hal yang berbeda. Brother Tempest hanya memutarnya saat dia berbicara. Istri. Ini salahku. Aku tidak menyangka lantainya licin sekali. Jadi aku terjatuh. Wajah memperkenalkan itu berkerut. Dia tidak punya pikiran untuk menjernihkan kekacauan yang dia alami. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan bajingan yang tidak masuk akal. Dia benar-benar berlantai. Oh, suami dan istri. Menarik. Brother Tempest merekam secara miring dan melanjutkan. Oke, jangan membuat situasi menjadi lebih sulit. Bagaimana kalau kamu memberi 100.000? Dan aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Kalau tidak, bukankah ini terlalu banyak? Benar, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Lagi pula, dia hanya menamparkan nepukmu dengan lembut. Kamu bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Apakah kamu benar-benar menginginkannya seperti itu? Ya, dia meminta maaf. Dan pakaiannya tidak kotor sama sekali. Pria ini benar-benar tidak masuk akal. Dan dia bahkan memukuli suaminya. Pasangan itu sama-sama bekerja sebagai pengantar barang. Sudah sulit bagi keluarga normal untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari mereka. Dan sekarang preman ini meminta 100.000. Bagaimana mereka bisa membayarnya? Orang ini jelas mengancam pasangan itu. Kerumunan di tempat kejadian merasakan ketidakadilan bagi pasangan itu dan mulai mengkritik para preman. Apa pentingnya semua bajingan ini? Apakah kalian semua menginginkan kematian? Apakah kalian tidak mengenali klan elang? Brother Tempest menembakkannya dengan mematikan. Matanya begitu menakutkan sehingga kepadatan menjadi hening dalam sekejap. Dan ketenangan menguasai atmosfer. Bos warung makan ini juga kesal dengan kejadian itu. Tapi dia tahu betapa menakutkannya klan elang. Jika dia melangkah untuk berpasangan dan melawan klan elang, dia takut warung makannya akan ditutup selamanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa bersimpati dengan pasangan itu dalam diam dan mundur. Pak, saya salah. Ini semua salah saya. Bisakah Anda memaafkan kami? Saya akan memberi Anda 2.000. Oke. Saya benar-benar tidak punya 100.000. Ada orang tua dan anak-anak di keluarga saya yang saya butuhkan untuk menyediakan dan merawat. Tolong, Pak, tolong. Saya mohon. Petugas pengiriman memandang Brother Tempest dan memohon dengan air mata berlinang. 2.000. Aku bilang 100.000. Dan kamu benar-benar menawarkan 2.000. Apakah kamu komedian yang menyebalkan? Kamu bahkan tidak akan menawar sebanyak itu ketika membeli pakaian di toko, kan? Brother Tempest mencibir sebelum melanjutkan. Yah, ada cara lain untuk menyelesaikan ini. Dan itu tidak melibatkan uang. Tatapannya tertuju pada sang istri. Benarkah? Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Batu berat di hati pria malang itu terangkat. Suasana hatinya menjadi ringan. Jangan berterima kasih padaku. Aku belum puas dengan kondisiku. Saudara Tempest terkekeh. Kamu akan pulang sendiri malam ini dan kamu akan meminjamkan istrimu untuk 1 malam. Dia akan minum dengan semua saudara malam ini. Dan kami akan mengembalikannya besok pagi. Warna terkuras dari wajah petugas pengiriman ketika dia mendengar saran Brother Tempest. Dia mencapai beberapa langkah ke belakang dan berdiri membeku. Dia bukan idiot. Dia bisa tahu apa yang dikejar para preman ini. Membiarkan mereka menjaga istri selama 1 malam sama dengan mendorong istri ke rumah bordil. Meskipun demikian, 100.000 dia juga merupakan jumlah uang yang sangat besar. Dia tidak akan bisa membayarnya. Bahkan jika dia harus menjual semua yang dia miliki. Kamu, wanita itu sangat marah sehingga matanya bersinar merah. Tetapi pada saat yang sama, dia menyadari dirinya tidak memiliki pilihan lain. Dia juga mendengar bahwa ada beberapa klan, semuanya mengintimidasi. Klan elang ini jauh lebih sombong dan mendominasi daripada klan Dewa Naga.
Warga biasa seperti mereka takut menyinggung klan ini. Tuan yang baik, tolong, saya mohon. Tidak ada yang baik tentang istri saya. Dia tampak polos. Selain itu, kami memiliki anak berusia 5 bulan. Menunggu istri saya kembali dan menyusuinya. Tolong, izinkan kami pergi. Saya mohon. Saya akan memberikan 2.000. Itu saja yang kumiliki sekarang. Sang suami meraih lengan baju preman itu sambil memohon dengan sangat. Lepaskan pakaianku. Kau seorang pengantar makanan. Dan Tuhan tahu berapa banyak kuman dan bakteri di tanganmu. Sentuh pakaianku lagi. Dan aku akan membunuhmu. Brother Tempest menggeram ketika dia melihat tangan petugas pengiriman pakaiannya. Petugas pengiriman segera mengendurkan cengkeramannya. Tetapi tidak ada yang akan mengharapkan tindakan selanjutnya. Dia berlutut di tanah dan mulai memohon lagi. Tolong, Pak, tolong. Saya mohon, Anda pria yang baik. Banyak sekali omong kosong. Jangan mainkan kartu belas kasihanmu. Aku tidak mengeluarkan uang. Brother Tempest menendang perut petugas pengiriman yang membuatnya mundur beberapa langkah. Apakah penting berapa umur anakmu di suatu tempat? Dia mencibir. Kamu punya dua pilihan. Beri aku 100.000 dan kalian berdua bisa pergi. Atau tinggalkan istrimu bersama kami. Pilih. Dia tidak akan memilih. Suara dalam yang dingin dan penghinaan menembus ruang pada saat ini. Jack dan Tanya perlahan datang untuk melihat segera setelah itu. Dan pasangan itu mendekati preman itu bersama-sama. Siapa kamu? Ekspresi Brother Tempest muncul saat dia berbalik. Kekesalan tertulis di wajahnya. Dia terpana pada apa yang dilihatnya sebelum ekspresinya berubah. Oh, ini kamu. Dia berbicara. Ada apa? Terlalu banyak minum sehingga kamu merasa mabuk sekarang. Ya, apa sekarang? Alkohol memberi keberanian untuk melangkah ke pasangan ini. Saudara Tempest, dua wanita di samping bajingan ini sangat tampan. Kami akan mendapatkan jackpot jika dia benar-benar di sini untuk membantu pasangan ini. Kita bisa membawa kedua wanita ini bersama dengan istri pria ini nanti. Seorang preman gemuk-gemuk seringai miring di wajahnya. Itu bukan ide yang buruk. Aku awalnya tidak berbohong. Tapi karena bajingan ini ingin membela pasangan, dia tidak bisa menyalahkanku karena mengambil wanitanya. Kan Brother Tempest juga tertawa terbahak-bahak. Jack, di sisi lain, tidak repot-repot memperhatikan pihak lain. Dia menoleh ke pria yang berlutut dan berkata, Harimau, bangun. Kamu punya pilihan lain malam ini. Tiger telah melihat Jack sebelum seluruh kegagalan ini dimulai. Dia merasa seolah-olah pria ini tampak sedikit familiar. Tetapi dia tidak bisa menyentuhnya. Sekarang dia mendengarnya. Matanya berputar dan rahangnya jatuh. Jack, apa itu kamu? Ya. Temanku, aku sudah kembali dari militer. Jack mengangguk dan tertawa. Aku tidak pernah mengira kamu akan menikah dan punya anak dalam 5 tahun ini. 5 tahun. Betapa waktu berlalu. Tiger, apakah ini pria yang pernah kamu ceritakan sebelumnya? Mantan rekan kerjamu. Kakakmu yang baik. Jack. Mata wanita itu melebar saat dia menatap Jack dengan heran. Dia telah mendengar dari Tiger bahwa Jack telah mengikuti wajib militer 5 tahun yang lalu dan tidak kembali lagi sejak itu. Mereka takut Jack mungkin mati di medan perang saat dia mengorbankan hidupnya untuk negara. Namun, di dalam dirinya, tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa Jack masih hidup dan sehat. Bagaimanapun, kembalinya Jack tidak masalah. Dia hanya seorang prajurit. Kembali dari tentara. Dia tidak punya cara untuk mengalahkan orang-orang ini sendirian. Apalagi menyinggung klan elang. Jack, aku minta maaf karena kamu harus melihat aku berantakan sekarang. Pertemuan pertama kita adalah kamu melihatku tergeletak di depan orang lain. Harimau membungkuk dan menundukkan kepalanya seolah-olah hidup tidak berbelas kasih padanya. Dia bukan lagi orang yang minum dengan Jack beberapa tahun lalu. Pria dengan impian membuka dan memiliki restoran. Realitas hidup telah mulus dari ujung-ujungnya. Kehidupan telah memaksanya untuk mengencangkan tubuhnya. Dan dia menjadi lebih rendah dari kenyataan. Bangun. Kesedihan menembus hati Jack seperti ribuan jarum. Tiger. Jika kamu masih laki-laki, kamu tidak boleh berlutut di depan kelompok sampah ini. Bangun. Sekarang, aku, sebagai kakakmu, diperintahkanmu untuk bangun. Sekarang, tapi, Tiger mengangkat kepalanya dan menatap Jack dengan mata memohon. Jack, tolong pergi. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam ini. Aku akan menanganinya. Silakan pergi. Kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Jangan berpura-pura tegar. Bangun. Bangun sekarang. Jack menggertakkan saat dia mengepalkannya dengan erat. Dia tahu kekeras kepalaan adalah satu-satunya hal yang menahan Tiger ketika dia mengatakan dia bisa mengatasinya. Jika Tiger benar-benar punya solusi,
Dia tidak perlu berlutut di depan para Beastars ini. Tiger, untuk terakhir kalinya, bangun. Percayalah pada kakakmu tersayang. Kali ini, istri Tiger yang maju dan menariknya dengan paksa. Dia benar-benar percaya bahwa sejak Jack mendorong Tiger untuk bangkit kembali, pasti dia punya cara untuk menangani situasi ini. Selain itu, Jack adalah seorang veteran. Sama sekali tidak mudah untuk bisa bertahan di medan perang selama 5 tahun dan bertahan hidup. Meskipun dia tidak tahu dari mana keberanian Jack berasal, setidaknya dia tahu bahwa itu membuatnya cukup berani untuk melawan klan Elang. Oh, jadi kalian saling kenal. Saudara Tempest tertawa jahat. Dia kemudian mengulurkan tangannya ke bawahannya yang berdiri di luar warung makan. Bawahan mendekati Jack perlahan. Seringai jahat di wajah mereka seperti yang mereka lakukan. Sepertinya kamu kakaknya. Preman itu berteriak sebelum melanjutkan. Tidak buruk. Kalau begitu, apakah kamu berencana untuk membantu? Apakah kamu akan membayar 100.000 untuknya? Tapi, saya harus minta maaf sebelumnya. Masalah ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan jumlah itu lagi. Anda telah mengganggu saya sekali lagi. Jadi biayanya setidaknya 200.000 dolar. Jika Anda tidak tahan keluar, wanita adik laki-lakimu dan 2 wanitamu akan ikut bersama kami malam ini. Brother Tempest memandang Jack dengan mata setengah tertutup, dan seringai jahat terpampang di wajahnya. Mata dibanjiri dengan niat yang rusak dan sesat. Jadi, kamu adalah seorang prajurit. Ya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah 5 tahun menjadi tentara, kamu bisa bermain sebagai pahlawan super di sini? Kamu terlalu naif. Bangun. Ini adalah Isfield. Wajah Tanya memerah saat mendengar percakapan mereka. Tercengang dalam diam. Sekali lagi, dia dan Ivene dikira sebagai wanita Jack. Meskipun demikian, Jack tidak repot-repot menjelaskan hubungan mereka dengan segerombolan sampah itu. Sudut mulutnya terangkat, dan itu membentuk senyum yang kaku. Orang-orang, aku akan mengambilnya. Uang, tidak ada untukmu. Brengsek. Saudara Tempest menjentikkan jarinya. Saudara-saudaraku, tunggu apa lagi? Karena pria itu telah meminta pukulan yang bagus. Ayo berikan itu. Dia menyalak. Kejengkelan terang-terangan terdeteksi dalam nada suara. Aku tidak pernah mengira akan ada begitu banyak sampah di dunia ini. Karena kamu sangat suka melakukan perbuatan jahat, maka kamu tidak perlu terus hidup di dunia ini. Mata Jack berbaring di preman yang berdiri di depannya. Matanya dingin dan menakutkan. Seolah-olah dia sedang melihat mangsanya. Tubuhnya memancarkan aura agresif dan garang yang membuat orang merinding. Betapa sombongnya. 3 preman maju dan mengepung Jack dalam sekejap. Mereka bertanding tinju dan menyerang Jack. Jack melemparkan pukulannya dengan kecepatan kilat yang bahkan tidak bisa dilihat oleh mata seseorang. 3 preman yang dihancurkan menuju Jack, ditinju persegi di wajahnya. Dan mereka jatuh ke tanah bahkan tanpa menyentuh sehelai rambut Jack pun. Darah mengalir dari gusi dan bibir mereka bengkak. Dengan teror belaka yang terlihat di mata mereka, mereka mati. Ini Brother Tempest awalnya berdiri di samping dengan angkuh dengan tangan disilangkan di dada, siap menyaksikan pertumpahan darah. Dia tidak pernah berharap bahwa bawahannya yang ketiga akan mati di detik berikutnya. Terlalu terjebak pada saat itu. Dia menelan ludah. Apa? Banyak penonton juga terkejut dengan hasilnya. Dia membunuh mereka. Ya Tuhan, beraninya dia membunuh orang-orang dari klan Elang. Ya, pemuda ini adalah sesuatu yang lain. Benar-benar pria yang berani. Tapi ini pasti berhasil. Preman dari klan Elang adalah pengganggu seperti itu. Dan pemuda ini benar-benar veteran yang terampil. Keterampilan tempurnya ini menakutkan. Dan dia berhasil membunuh 3 orang hanya dalam beberapa detik. Tidak lama kemudian, banyak orang mulai berkomentar tentang situasi dengan penuh semangat. Beberapa orang bahkan terhuyung mundur beberapa langkah karena pemandangan itu membuat mereka takut. Dasar bajingan. Tidak. Kami dari klan Elang. Beraninya kau membunuh orang-orang kami. Biarkan aku puas. Apakah kau tahu berapa banyak orang yang ada di klan Elang? Ribuan. Bagaimana kau akan melawan kami? Brother Tempest juga dikejutkan oleh Jack pada awalnya. Tetapi kepercayaan dirinya segera kembali ketika dia diingatkan akan angka-angka di belakangnya. Jack, kenapa kamu membunuh mereka padahal kamu hanya bisa memberi mereka pelajaran? Kamu membunuh mereka. Itu berarti kamu akan melawan klan Elang. Istri harimau sedang sibuk. Kali ini, Jack berhasil membuat masalah. Klan Elang sangat kuat. Ada begitu banyak saksi di sini. Dan akan mudah bagi pihak lain untuk mengetahui bahwa Jack adalah pembunuhnya. Siapapun yang meletakkan tangannya di atas saudaraku pantas mati. Jack tersenyum dingin dan menoleh ke arah yang disebut Brother Tempest.
Berlututlah di depan kakakku dan minta maaf padanya. Apa kau mendengarku? Ini, ekspresi Brother Tempest mulai redup. Tetapi ketika dia melirik mayat-mayat di tanah, dia hanya bisa menyerahkan giginya dan berlutut di depan Tiger. Maaf. Aku salah. Kemarahan bergejolak di dalam Brother Tempest dan wajahnya yang pahit. Tetapi untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup, dia harus meminta maaf kepada Tiger. Lupakan saja. Mari kita lupakan apa yang terjadi hari ini. Harimau dilanda teror. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan suaranya bahkan bergetar ketika dia berbicara. Akulah pembunuhnya. Aku. Jack White. Aku tahu kamu marah karenanya. Jadi aku akan memberikan kesempatan untuk membalaskan dendam mereka. Besok, jam 8 malam, temui aku di hutan kecil di luar kota. Saya akan muncul tepat waktu. Anda dapat membawa orang sebanyak yang Anda mau. Dan kami akan menyelesaikan masalah hari ini pada waktu itu. Bagaimana dengan itu? Ini kesepakatan. Nak, kata-kata itu keluar dari mulutmu begitu Brother Tempest mendengar saran Jack. Dia langsung melompat dari tanah. Dengan sikap yang mengesankan, dia menyalak. Kamu yang menyarankannya sendiri. Jangan pernah menyesalinya ketika tiba waktunya. Keluar dari sini. Jack menyampaikan kematian terakhirnya kepada pihak lain. Matanya penuh dengan pelanggaran. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.